Gimana menurut Mas Hakim? Public figure udah jadi pemilik klub juga, ada Mas Kaisang, Brother Kaisang, Raffi Ahmad. Hari ini kira-kira apa pesan Mas Hakim sebagai orang yang udah lama nih di dunia sepak bola, sama orang-orang kayak gini bakal mampu nggak ngurusin sepak bola? Kok banyak BUMN yang rugi sih Mas daripada yang untung kalau kita dengar ya? Ada yang untung, ada yang rugi, memang lebih banyak yang rugi ya. Mungkin itu pengelolaannya yang... Assalamualaikum, saya Abdul Hakim Bafagi, anggota DPR RI fraksi PAN dan juga sebagai Presiden Klub Persik Kediri. Sekarang lagi mau jalan-jalan, ikutin ya. Dari mana Mas? Dari kantor. Emang anggota DPR kerjanya apa sih? Kerjaannya rapat sama jalan-jalan. Berapa jauh sih Mas dari DPR ke sini Mas? Ini tadi kira-kira 5 kilo lah dari kantor Mas. Karena ya ketat ya DPR sekarang ya. Sekarang ketat, jadi aksesnya kalau mau masuk ke kantor mesti di rapid antigen dulu. Jadi biar menyetop penyebaran virus COVID-19. Kita duduk di mana nih? Sini aja ya. Gimana? Boleh. Menurut Mas Hakim gimana sepak bola sekarang? Kan kita baru ada Piala Menpora. Jadi Piala Menpora itu kan turnamen pramusim. Satu, turnamen pramusim, yang kedua juga itu buat cek ombak. Kira-kira setelah setahun lebih nggak ada kegiatan sepak bola karena ada pandemi COVID. Nah, ketika diselenggarakan adanya kegiatan sepak bola ini, udah bisa berjalan atau belum? Nah, ternyata alhamdulillah kemarin penyelenggaraannya itu berjalan dengan lancar, walaupun di hari akhir ada sedikit yang kurang sesuai dengan rencana dari LIB. LIB itu Liga Indonesia Baru, operatornya penyelenggara sepak bola. Nah, kalau kita bicara kondisi sepak bola tanah air sekarang, itu sudah jauh berbenah daripada beberapa tahun silam. Kita udah jalan dari era transisi. Dulu kan pakai APBD, sekarang udah pakai pendanaan swasta. Jadi semua klub sepak bola itu udah berbadan hukum PT. Jadi langkah untuk menjadi profesional itu sudah kentara Mas, sudah mulai muncul. Akan tetapi di sini yang dipaksa untuk berbenah atau melakukan perubahan secara menyeluruh itu baru di internal klub sepak bola atau di PT-nya. Nah, harapan kami selaku salah satu stakeholder di situ, federasinya juga ikut berbenah untuk jadi lebih profesional. Seperti gitu, Mas. Mas, gimana menurut Mas Hakim? Banyak public figure udah jadi pemilik klub juga, ada Mas Kaisang, Brother Kaisang, Raffi Ahmad. Hari ini kira-kira apa pesan Mas Hakim sebagai orang yang udah lama nih di dunia sepak bola? Apakah orang-orang kayak gini bakal mampu nggak ngurusin sepak bola? Nah, kalau lama sebenarnya nggak juga sih Mas, saya baru terjun secara intens 2 tahun ya, terhitung dari awal 2020. Nah, kalau dengan fenomena artis, kemudian anak presiden, menteri yang ikut berkecimpung di dunia sepak bola, saya satu salut, yang kedua ikut senang. Ikut senangnya karena apa? Ini menjadi angin segar, ini menjadi pembaruan di industri sepak bola tanah air kita ini. Seperti itu, Mas. Ini sponsor nih kali ini. Ini boleh nge-vape beneran ya? Dicelupin ya. Sambil ngobrol Mas ya. Tadi udah ngomongin sepak bola, ternyata emang mantap banget Pak Presiden dari Persik Kediri ini, opininya top chair lah ya. Mantap. Masalah gimana liga sampai ke internal klub. Terus juga. Nah, Mas Hakim ada di Komisi 6 DPR nih, berhubungan sama BUMN dan teman-temannya juga. Iya. Lagi sibuk apa sih Mas? Kalau di Komisi 6 itu, kalau mitranya kan ada Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi UMKM, dan dulu BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, sekarang jadi Kementerian Investasi. Kalau di BUMN, itu selain fokus terhadap perusahaan-perusahaan negara itu juga lagi fokus
revisi Undang-Undang BUMN. Jadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2003 itu akan direvisi karena sejatinya dinamika bisnis sekarang ini kan sudah sangat dinamis. Banyak hal yang sangat cepat berubah dengan adanya teknologi. Nah, UU 9 2003 ini itu perlu disesuaikan dengan kondisi bisnis zaman sekarang. Itu satu di BUMN. Kemudian yang kedua terkait restrukturisasi BUMN. Banyak BUMN yang perlu di restrukturisasi, dan itu juga amanah dari Undang-Undang 9 2003 di pasal 74 terkait restrukturisasi. Itu untuk Kementerian BUMN. Kemudian untuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian itu terkait ini kan lagi ramai soal impor bahan baku kan. Nah, itu yang perlu kita soroti, jangan sampai dengan hadirnya impor bahan baku itu justru menyusahkan petani, justru menyusahkan petani tebu, justru menyusahkan petani garam dan peternak. Itu. Kemudian untuk Kementerian Koperasi dan UMKM itu yang lagi diawasi atau lagi kami kawal itu terkait pendistribusian bantuan Presiden Ultramikro. Karena kemarin yang tahun 2020 itu pelaksanaannya masih semrawut. Jadi harapan kami di Komisi 6 khususnya dari fraksi PAN itu pendistribusian BPUM ini di tahun ini itu bisa berjalan dengan lebih lancar. Kemudian terakhir di Kementerian Investasi, nah ini kita ini lagi punya SWF atau LPI. Kita ini lagi butuh investasi asing dalam jumlah besar. Nah, ini yang ingin kita kawal. Sejauh mana sih progresnya sebenarnya dari Kementerian Investasi tersebut? Satu itu terkait target, dan yang kedua perlindungan tenaga kerja lokal itu jangan sampai diabaikan, jangan sampai menjadi dalam tanda kutip pelacur investasi, akan tetapi kesejahteraan daripada warga-warga setempat itu kurang diperhatikan. Banyak BUMN yang rugi sih Mas daripada yang untung kalau kita dengar ya. Ada yang untung, ada yang rugi, memang lebih banyak yang rugi ya. Mungkin itu pengelolaannya yang masih belum bisa maksimal. Jadi kalau misalnya memang yang tidak bisa survive, tidak kompeten, ya jajaran direksinya mesti disemprit, dikasih kartu merah gitulah. Seperti itu, Mas. Ini sambil nge-vape ya? Biar nggak tegang. Adzan kita pause bentar. Oke, lanjut yuk, udah adzan. Masalah BUMN tadi kita sempat diskusi sama Mas Hakim. Nah, trennya ini BUMN banyak yang IPO dan juga holding perusahaan nih. Menurut Mas Hakim ini gimana sih? Bagus kalau jadi IPO itu kan salah satu langkah privatisasi, privatisasi daripada BUMN itu bagus. Cuman yang perlu diketahui teman-teman semua, tidak semua BUMN itu bisa diprivatisasi. Ada beberapa BUMN itu yang nggak boleh diprivatisasi. Itu diatur di pasal 77 Undang-Undang BUMN 9 tahun 2003 itu. Memang ada beberapa BUMN itu yang nggak boleh diprivatisasi. Jadi yang berkaitan dengan industri pertahanan, kemudian yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu tidak boleh diprivatisasi. Itu sudah diatur di undang-undang, dan memang di Undang-Undang Dasar 1945 insya Allah pasal 33 itu memang juga diatur kekayaan alam dan bumi itu menjadi milik negara seutuhnya. Jadi jangan sampai yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu justru diprivatisasi. IPO salah satu langkah memprivatisasi. Tapi kalau yang lainnya itu bagus. Bagusnya kenapa? Karena dengan dia diprivatisasi, otomatis trigger di internal daripada manajemennya BUMN itu pasti ingin bergerak untuk jadi lebih baik, jadi lebih profesional. Jadi habitnya bukan habit siput yang lambat, tapi bisa kenceng, bisa lari. Ibaratnya kalau di bola itu dari ujung gawang kita sampai ujung gawang lawan kita. Seperti itu, Mas. Ini pomade-nya seminggu udah habis, Mas. Jadi colek terus. Pernah gondrong nggak? Dulu keriting dulu, Mas. Keriting dulu. Tadi ngomongin gawang-gawang kayaknya familiar sama sepak bola banget nih ya. Sepak bola pasti ada strategi kan. Strateginya kan sekarang kita mulai beralih ke strategi politik nih. Oke. Dari Mas Hakim sendiri kan sekarang ngelihat ternyata pemilih untuk 2024 anak muda nih ternyata. Anak muda. Nah, strategi dari Mas Hakim sendiri yang Mas Hakim tahu ya, dari PAN ini udah kayak gimana sih, boleh tahu nggak? Share kita coba. Jadi kalau
kita bicara partai saya, partai PAN ini, yang perlu teman-teman generasi milenial, kemudian Gen Z itu tahu, PAN itu sangat mensupport dengan talenta muda. Itu terbukti dengan apa ya? Saya juga bingung juga. Saya ingin ketemu dengan jajaran-jajaran petinggi di partai itu, sama sekali nggak ada temboknya, Mas. Itu sangat gampang. Saya ketemu dengan ketua umum, saya ketemu dengan sekjen, ketemu dengan wakil ketua umum, dan seluruh petinggi-petinggi partai itu nggak sulit. Tinggal janjian ketemu, dan arahan-arahan daripada petinggi partai itu memang apa istilahnya tidak pelit ilmu. Untuk kami yang generasi muda, kami yang baru berkecimpung di dunia politik itu diberikan banyak lah, diberikan banyak sekali, Mas, dan termasuk concern ke anak-anak muda lah, seperti itu, Mas. Udah ada. Nah, ini banyak bercandanya ini. Gitu, Mas. Iya, kadang-kadang di politik ini banyak jebakan-jebakan seperti itu juga. Nah, ngomongin politik lagi nih, Mas, tadi emang cerita kita kalau PAN ini egaliter lah ya berarti. Nah, mau tahu dari Mas Hakim awal masuk PAN sampai sekarang tuh gimana ceritanya? Saya usia 28. Berarti saya gabung PAN itu tahun 99. Saya usia 7 tahun, Mas, itu udah gabung PAN. Jadi ini saya sambil buka fotonya ya. Saya 99 itu udah diajakin bapak kampanye PAN pada waktu itu. Jadi memang faktor keluarga yang menentukan pilihan partai politik saya. Dan saya melihat memang di PAN ini kita dituntut untuk adu gagasan, kita dituntut untuk berkembang supaya jadi lebih baik lagi. Ini, Mas, saya terangin dulu brightness-nya. Kelihatan nggak? Nah, ini saya. Ini tahun 99 ini, Mas. Nah, ini udah pakai baju PAN ini. Belum ada ya aturannya. Di waktu itu masih belum ada. Nah, ini saya, ini ayah saya. Itu depan kantor DPD PAN Kota Kediri dari dulu sampai sekarang. Itu juga rumah saya itu, rumah bapak maksudnya. Seperti itu. Ya. Jadi darahnya udah darah biru, bukan darah kerajaan ya, tapi memang udah berkecimpung di PAN dari dulu, Mas. Seperti itu. Mas, Apa? Komisaris BUMN gimana sih, Mas, ceritanya, Mas? Ada nggak DPR ngevaluasi komisaris BUMN? Kira-kira itu relawan, sukses gitu kan? Kayaknya masukan dari Masnya ini bisa jadi pertimbangan untuk diusulkan di revisi undang-undang BUMN, Mas. Terima kasih masukannya, Mas. Ya gitu, Mas. Bentar lagi ada janji sama temen. Masih sempat temenan ya jadi anggota DPR? Masih sempat. Jadi ternyata di DPR itu nggak segampang yang dibayangin orang-orang. Jadi dulu saya sebelum jadi DPR, karena di kalangan generasi saya ini politisi itu image-nya kurang baik, ya dikiranya nggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Ternyata realitanya ketika terjun angel. Udah, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.